Sesaat lagi kita akan ikuti bersama pengajian Gamis. Ngaji Kamis sore Tika di Surabaya. Mari bersama menebar Islam, rahmatan lil alamin. Sampai suatu saat saya diundang ceramah, saya lihat karpetnya hijau, catnya hijau, papan namanya warna hijau, NO. Kemudian ketika ceramah saya tutup dengan kalimat, kan kalau orang NU kalau ceramah kan gini, setelah selesai ceramah dungo, kemudian bilang wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dawa NU. Setelah saya pulang keluar dari masjid, di jalan saya lihat ternyata masjid pimpinan cabang Muhammadiyah Sedati. Ya Allah. Jadi maknanya hijau tapi Muhammadiyah. Ya, itu kenyataan dan tidak bisa disatukan sudah umat Islam itu dari sisi fikih, karena memang Rasulullah sendiri memungkinkan pemahaman yang berbeda-beda. Contoh ya, tentang menyentuh Quran saja, saya lupa ayatnya, Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Quran apa ya? Pokoknya gini, intinya begini. Al-Quran itu memahaminya saja dari sisi ini beda-beda pandangan. Blank saya, Masya Allah. Illal mutahharun, jangan menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Apa ayatnya ya? La yasmuhu illal mutahharun, janganlah engkau sentuh kecuali dalam keadaan suci. Dipahami macam-macam. Suci itu apa? Yang satu menyebut suci itu suci dari hadas kecil, satu. Yang satu berpendapat suci dari hadas besar. Kalau berpendapat suci dari hadas kecil berarti orang yang haid boleh megang, yang tidak boleh yang ngentut, yang pipis, BAK nggak boleh karena dia hadas kecil. Tapi oh enggak, mutahharun itu orang yang suci dari hadas kecil dan besar, berarti nggak hanya ngentut, orang yang haid, nifas, habis dalam keadaan junub nggak boleh megang. Yang tiga, oh nggak begitu maksudnya. Mutahharun itu adalah orang yang suci dari najis. Kalau dia najis, dia nggak boleh megang Quran. Tapi kalau nggak najis nggak apa-apa. Jadi meskipun nggak punya wudhu, dalam keadaan haid, dalam keadaan junub masih boleh. Satu hal, mutahharunnya saja ada 3 pendapat. Berarti kan mungkin itu. Terus la yamassuhu, jangan pegang Quran. Quran yang mana? Apakah itu Quran yang dicetak ini? Berarti yang nggak boleh itu adalah yang Quran yang dicetak. Nggak boleh, berarti nggak boleh megang kalau dalam keadaan nggak suci. Oh, enggak begitu. Ada pendapat mengatakan nya itu adalah Quran yang di Lauh Mahfuz. Ini Quran cetakan, ini bukan berarti boleh megang ini. Berkembang lagi. Yang di HP gimana? Yang di HP gimana? Kalau Quran nggak boleh dibawa ke kamar mandi, ada software yang di sini. Kalau ke kamar mandi, ditaruh di belakang kamar mandi di Indonesia ini nggak awet, hilang sudah. Pendapat lagi macam-macam. Artinya apa? Kemungkinan beda pendapat itu dimungkinkan dalam Islam. Nah, ya masuk ilal mutahharun saja dipahami nya sudah siapa, yang suci itu siapa. Oh enggak, itu bukan manusia, tapi malaikat. Beda lagi. Nah, kalau dakwah itu ilallahnya lebih dulu daripada ilal jamaah, ilal organisasi, ilal majelis taklim, ilal kelompok didahulukan, kita selamat. Kita punya prinsip namanya tasamuh, toleran. Nanti ke Mekah akan ketemu orang yang takbirnya Allahu Akbar di sini satu, di bawah telinga. Ada yang Allahu Akbar di pundak,
Ada yang Allahu Akbar di dada, ada yang Allahu Akbar di ulu hati. Macam-macam ternyata. Masa gak sah kabeh hanya karena guru ini nggak boleh. Sendakap Allahu Akbar di atas dada. Satu. Ada yang Allahu Akbar di ulu hati. Benar Rasulullah begitu. Allahu Akbar di pusar. Ada yang Allahu Akbar taruh lagi di paha. 4 pendapat. Kalau kita dakwahnya tidak ilallah dulu, dakwah itu ya Allahu Akbar ini nggak sah. Panjang ceritanya. Maka prinsip yang kedua itu kepada Allahnya dulu, organisasinya kedua. Nanti dibutuhkan ini untuk manajemen dakwahnya. Kenapa? Karena sekali lagi organisasi Islam itu banyak, dan kalau kita dahulukan ke jamaahnya dulu, nanti kita akan cerai-berai dan seterusnya. Tapi yang penting itu adalah dakwah itu harus disampaikan dengan hikmah, dengan cara yang baik, mau'idhah hasanah, dengan diskusi yang baik. Tujuannya apa? Yang penting adalah bagaimana mengajak masyarakat ini semuanya keluar, yuhriju minazulumatil jahiliyah ila nuril Islam, keluar dari kejahiliahan menuju kepada Islam. Itu tujuan utamanya. Yuhriju minazulumatil jahiliyah ila nuril Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, jahiliyah itu adalah makna besar yang intinya adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan Islam itu jahiliyah. Sesungguhnya kayak begitu. Banyak enggak di sekitar kita? Banyak sekali kejahilian. Yang lebih penting sekarang intinya untuk kesimpulan, karena waktu kita terlambat, saya mohon maaf. Ketika lapangan dakwah ini sudah semakin luas, dibutuhkan dai-dai yang muncul dari berbagai sektor, berbagai lapisan masyarakat, berbagai usia. Rasulullah dalam sebuah diskusi intinya ada 5 hal, menyampaikan umat Islam ini mengalami 5 zaman. 1. Zaman ketika Nabi hidup, zaman nubuah. 2. Setelah Nabi wafat, masuk ke zaman kedua, zaman khilafah Rasidah, khulafah Rasidin. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali. Udah lewat. Masuk fase yang ketiga, yaitu zaman mulkan azon, zaman kerajaan yang menggigit, masih muslim, tetapi sudah mulai satu demi satu ajaran Islam ditinggalkan. Yang paling kelihatan adalah dulu pemimpin dipilih oleh masyarakat, tapi kemudian di zaman ini dipilih berdasarkan keturunan. Ini mulkan azon, menggigit. Kalau nggak sama dengan prinsipnya raja, mazhabnya beda, dihukum dan seterusnya. Ini sudah mulai ada, tapi masih Islam. Setelah fase yang ketiga ini lewat, masuk fase yang keempat, yaitu mulkan jabarian, kata Rasulullah, yaitu umat Islam dipimpin oleh penguasa-penguasa yang keras, yang memaksa, yang jabar, yang nggak bagus kepada umat Islam. Ulama sepakat hari ini, masa-masa ini adalah umat Islam adalah masa fase yang keempat dalam periode perjalanan sejarah umat Islam, yaitu ketika dipimpin oleh orang yang tidak ramah kepada Islam. Di Indonesia mungkin nggak terasa, tapi di Burma sana sangat terasa, di Palestina sangat terasa, di Rohingya sangat terasa, di Patani sangat terasa, di Kashmir sangat terasa, di Cina sangat terasa. Orang nggak boleh puasa di sana, di Cina. Muslim yang puasa nggak boleh. Di Rohingya kalau ketahuan Muslim disiksa dan seterusnya. Itu banyak. Itu hari ini. Tapi nanti akan zaman kelima akan hadir kembali, yaitu munculnya kembali khilafah ala minhajin nubuwah. Kita tidak berpikir khilafahnya kayak apa, enggak. Apakah negara kayak apa, enggak. Tapi ini janji Rasulullah setelah fase Nabi lewat, fase khulafah ar-rasyidin empat orang itu lewat, zaman mulkan azan itu lewat, sekarang masuk ke mulkan jabarian itu sudah mulai ya, dan insya Allah nanti akan muncul kehidupan lagi yang kelima, yaitu alamihan jinubuah, sebuah tatanan masyarakat yang tegak prinsip-prinsip Rasulullah kenabian. Karena yang dawuh Rasulullah kita yakin kan,
bahwa nanti akan muncul lagi sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang tegak nilai-nilai sunnah, nilai Rasulullah. Itu semua lingkup masyarakat. Otomatis dari prinsip ini dibutuhkan banyak profesi yang masuk ke semua lini kehidupan masyarakat itu untuk bersama-sama menjadi dai. Di lapangan politik, ini contoh yang paling besar, kita butuh dai di sana. Sebab kalau tidak, undang-undang zakat dihapus. Kalau nggak dijaga undang-undangnya. Kalau kemudian kita tidak memasukkan dai-dai di lapangan politik misalnya, undang-undang pernikahan diganti dengan pernikahan yang tidak islami. Misalnya, boleh laki-laki dengan laki-laki menikah tidak melanggar undang-undang. Perempuan dengan perempuan menikah boleh tidak melanggar undang-undang. Kenapa? Karena di lapangan politik kita tidak memasukkan orang-orang dai yang baik, yang istiqomah, yang duduk di sana. Memang berat sekali. Tapi harus ada. Di militer juga harus ada. Di keuangan harus ada. Ibu-ibu sekalian, saya punya teman di bank, di orang BI, Bank Indonesia, itu cerita betapa alur keuangan itu kalau kita tidak ada orang di sana yang menikmati alur keuangan itu bukan orang Islam. Lain. Di lapangan keuangan misalnya gitu. Sudah sekarang silahkan ke mall, didata. Di Surabaya ini yang punya mall itu siapa? Agamanya apa? Ya, saya bersyukur misalnya di Royal Plaza itu ada Masjid Al-Hijrah yang bagus sekali. Tapi di tempat-tempat lain, mall-mall itu musolanya ada di bawahnya saluran AC gitu ya. Sempit, sumuk dan seterusnya. Salah siapa? Salah kita, karena kita tidak menguasai ekonomi sehingga kemudian pusat-pusat perpindahan dikuasai oleh orang lain. Artinya apa? Butuh dai-dai yang menguasai sektor ekonomi. Kita suka menyesali tampilan. Saya itu paling sumpek lihat orang ketawa di TV. Sumpek saya. Pagi ada acara inbox di SCTV, guyon terus. Ganti RCTI ada acara dahsyat, guyon terus. Habis Isya ANTV itu mulai dari apa Bu ANTV Bu? Habis Isya. Bukan, kalau ANTV itu India dari Isya sampai 11 malam. Mulai Zoda Akbar, mulai terus sampai. Yang salah siapa? Dari ekonomi kita nggak punya orang yang punya TV. Ternyata apa Pak? Saya kemarin ketemu sama pemilik PH. Ketika saya protes, acaramu kok nggak bagus sih? Dia tanya, saya tantang umat Islam, mana acara Islam yang bagus? Nggak punya ternyata. Betul nih, ternyata kita nggak punya film yang bagus. Sehingga karena tidak ada TV itu harus 24 jam atau harus jalan terus, butuh pasokan film-film bagus. Yang paling gampang apa? Pula dari India. Maka filmnya kayak begitu, Mahabharata, dikit lagi ganti Sakuntala, dikit lagi ganti Joda Akbar. Ada film agak Islam nama King Sulaiman, ternyata ya kayak begitu, jauh dari nilai-nilai Islam. Berarti dibutuhkan dai di lapangan seni dan budaya. Saya rindu kemudian acara dahsyat itu nggak guyon tok isinya. Jadian di syuting, tembak-tembakan di syuting, pacaran di syuting, lahiran di syuting, nikahan di syuting. Untung malam pertama nggak di syuting. Karena itu kenyataan. Bapak sekalian, di dunia pendidikan lebih luar biasa lagi. Cek berita kemarin di Jawa Post ya. 10 peraih nilai terbagus itu siapa? Ya, sekolah Islam ada enggak? Untuk tahun ini enggak ada. Sedih kita. Dari 10 besar di Jawa Timur, di Surabaya itu sekolah Islam enggak ada yang masuk. Kalau tidak salah seperti itu. Berarti harus ada dai di bidang dunia pendidikan. Di bidang fashion ada harusnya. Yang paling sederhana di dunia maya. Saya aktivis Facebook dan saya niati, memang saya setiap hari di samping saya Facebookan dibayari, alhamdulillah ya. Facebookan tapi dibayari, alhamdulillah. Salah satunya. Tapi saya sedih ya. Setiap kemudian kita masuk ke dunia maya itu, status yang bagus lebih sedikit daripada status Facebook yang negatif.
Google, coba cek dengan kata-kata, dengan keyword, dengan kata kunci SMU di Google. Ketik SMU, maka klik yang muncul adalah konten-konten yang sangat tidak bagus. SMU padahal harusnya kan SMA yang baik-baik gitu ya. Ternyata enggak. Kenapa? Karena pemasok untuk kata SMU di Google itu nggak bagus. ABG gitu ya. Yang nggak bagus banyak konten-konten itu. Berarti kita harus punya orang yang ahli dai di bidang seperti itu. Yang paling sederhana sesungguhnya adalah kita ini bisa dai untuk hal yang sangat sederhana. Hal yang sederhana saja kita lakukan. Kalau itu istiqomah, insya Allah kita akan bisa menuju kebaikan. Kata kuncinya satu, kebaikan itu beranak pinak, sebagaimana kejahatan juga beranak pinak. Kalau satu kebaikan bisa nular kepada yang lain, maka kemudian kejelekan juga bisa menular kepada yang lain, tergantung kita. Maka amal kecil apa yang kita bisa lakukan, sesungguhnya itu adalah sebuah dakwah untuk sebanyak mungkin. Oke, kita tutup, tangannya di atas, taruh di pundak temennya. Bismillahirrahmanirrahim, katakan begitu. Panggil saudaraku, aku sampaikan nasihat kepadamu. Silahkan Bu, sampaikan sebuah nasihat apa saja yang Ibu bisa. 1, 2, 3. Nasihati teman kita. Mas, Bu, ayo nasihati satu-satu. Sampaikan nasihatnya, tergantung kita. Masa gak iso nasihati gitu aja. Diulang, tangannya di atas. Pikirkan sebuah nasihat untuk teman di samping kita. Sederhana sekali. Oke, taruh di pundaknya. Panggil dengan mesra. Assalamualaikum saudaraku. Izinkan pagi ini saya sampaikan sebuah nasihat kepadamu. Sudah, silakan sampaikan nasihat Anda. Ayo, sampaikan nasihatnya, sebisa-bisanya sampaikan. Sudah? Bisa ya? Bisa ya? Bisa. Jangan takut dianggap cerewet. Gak usah takut. Dan yakinlah bahwa sesungguhnya hidayah Allah itu tidak tentu kemana dan kepada siapa. Tidak tentu juga berasal dari mana, oleh siapa. Bukan tidak mungkin orang yang selama ini bebal oleh dakwah, diceramai siapa saja gak ngefek. Bukan tidak mungkin hanya dengan senyum tulus kita, orang yang selama ini kita anggap jauh dari nilai Islam, hanya karena senyum kita yang baik, dia akan jadi lebih baik. Saya ingin menutup kajian ini dengan sebuah cerita. Mungkin saya sudah pernah sampaikan. Ada seorang mahasiswa muslim asal Turki, tinggal dakwah, ada acara di Prancis, tinggal di sebuah apartemen berhadapan dengan apartemennya seorang artis, cantik artisnya. Setiap pagi ketemu bersama-sama, mau berangkat aktivitas, ketemu muslim asal Turki ini nggak mau lihat, ya seperti biasa. Padahal wayu Bu, tapi nggak biasa, nggak mau dia biasa. Ya pagi kita bahasa Inggris, bahasa Prancis pagi kita. Ketemu lagi begitu lagi, ketemu lagi begitu lagi, sampai sang artis kemudian heran dan tanya, nggak sabar tanya, Mas, kamu dari mana? Turki. Agak mungkin tanya, kamu kenapa sih setiap ketemu aku engkau justru menjaga pandanganmu, engkau nunduk apa? Nggak seperti yang lain yang mengeluh-ngeluhkan aku kemudian cantik sekali gitu. Enggak. Dia malah aneh. Orang lain kalau sama saya seperti itu, kok kamu enggak? Dia jawab, karena saya muslim. Loh, apa hubungannya muslim dengan seperti itu? Dalam Islam itu perempuan dihargai isi kepalanya dan kualitas hatinya, bukan bodinya. Bodinya gini, bukan gini.
Subhanallah, luar biasa. Hanya dengan seperti itu, hanya nggak mau lihat yang sampai syahwat, nggak mau seperti itu kayak yang lain. Orang yang tadinya belum muslim tersentuh oleh Allah masuk Islam. Luar biasa kan, hanya karena nggak mau lihat, dan dia tidak diniatkan nggak mau lihat itu biar dia sadar apa, nggak begitu. Tapi justru ketika dia tidak lihat dengan sahabat itu, bertanya-tanya, kemudian diskusi, dia kenal Islam, artis ini masuk Islam, hijrah ke Pakistan, dan dia bantu dakwah Afghanistan, perjuangan di Afghanistan. Kisah kedua, ada mahasiswa muslim tinggal di Inggris, kuliah di Manchester University. Di sana dia satu-satunya muslim waktu itu. Semua baju dicucikan oleh tukang laundry kampus. Dilalah tukang laundry ini Titen bahasa Jepang bu ya, teliti, Titen yang tahu. Dia tahu ini bajunya siapa dan seterusnya. Yang aneh adalah ada satu mahasiswa itu yang celana dalamnya tidak bau pipis, nggak bau pesing. Sementara yang lain, wis gila nih pokoknya. Aneh. Kesehatan dia tanya, Mas, rahasianya apa sih kok pakaian dalamnya nggak bau, nggak seperti yang lain yang baunya luar biasa? Jawabannya juga lugas, karena saya muslim. Duh, apa hubungannya? Dalam Islam itu kalau BAB, BAK harus disucikan dengan air, kalau pipis duduk, kalau jongkok dan seterusnya. Disampaikan diskusi terus, tukang cuci di kampus ini lama-lama masuk Islam. Masuk Islam karena celana dalam. Kalau celana dalamnya orang Islam saja bisa mendatangkan hidayah Allah, apalagi doa, apalagi sedekah, apalagi bantuan, apalagi silaturahim. Jadi kalau ketemu orang yang belum baik hari ini, ingat-ingatlah celana dalam. Waduh, nggak aja karena si dia aja masuk Islam kok kita nggak bisa. Insya Allah, maka mudah-mudahan sekecil apapun peran kita sebagai muslim, kita yakin akan mendatangkan sebanyak mungkin orang untuk lebih dekat kepada Islam. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf agak molor 10 menit. Mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang saya sampaikan, apa yang ibu-ibu bapak-bapak dengarkan. Yang lebih bagus lagi, semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang telah kita dapatkan pada pagi ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.